Di Cina itu setelah kemarin ada burung gagak ya, ribuan burung gagak yang ada di Cina itu, kemudian juga nyamuk. Sekarang ini ada lagi nih yang kayak semacam mau menyerang Cina itu. Nggak tahu ini memang kayak terjadi perpindahan hewan secara besar-besaran ya, secara massal. Dan ini adalah hewan yang bernama belalang. Nah, bagaimanakah videonya? Mari kita lihat dari referensi yang terpercaya. Karena ini kita, kalau kemarin kan kita masih kayak semacam perlu klarifikasi ya, karena itu hoax atau enggak gitu kan. Nah kalau sekarang ini karena ini bukti ataupun yang mengupload itu adalah dari Tribun News, maka kemungkinan besar ini adalah terverifikasi, artinya bisa kita percaya gitu. Belum selesai mengatasi wabah virus corona, Cina kembali dirundung masalah baru. Dalam sebuah rekaman video, Cina kini tengah menghadapi serbuan dari ribuan belalang yang berasal dari Afrika. Serbuan belalang tersebut kini telah mencapai perbatasan Cina. Belum usai diserang ribuan gagak, kini ribuan belalang besar dan nyamuk menyerang Cina. Wabah baru menanti. Ya, pemirsa, nyamuk terbesar di dunia yang ditemukan di Cina. Nyamuk dengan panjang badan 5 cm dan bentang sayap 11 cm ini 10 kali lebih besar dibandingkan dengan nyamuk biasa. Nyamuk yang terbang masuk ke telinganya, mati. Namrus mati karena nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk kecil ataupun yang lebih kecil lagi daripada itu. Ternyata engkau yang besar, engkau yang hebat. Kalau Allah mau menjatuhkan engkau, jangan sombong, kau bisa mati karena nyamuk. Ketika penguasa-penguasa dunia modern dengan kecanggihan teknologi berkata, kami bisa menangkal gempa, gempa sebagaimana apapun kuatnya bisa kami atasi. Ternyata begitu ujian Allah itu datang, bangunan yang mereka bangun porak-poranda, hancur berkeping. Datang lagi satu penguasa berkata, kami yang paling banyak jumlahnya di atas dunia, kami yang bisa menguasai alam semesta. Mana itu Tuhan? Mereka tak pernah mengenal Tuhan. Bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa. Manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Berakhir episode Fir'aun. Belum usai virus corona, kini ribuan belalang besar serbu Cina. Wabah baru menanti. Jakarta. Saat ini Cina sedang dalam krisis kesehatan setelah negara itu dihantam wabah virus corona yang menyebabkan ratusan ribu penduduknya dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini virus corona belum menemui titik terang, meskipun ilmuwan Cina menyatakan bahwa mereka sudah menemukan obatnya. Namun ini hanya satu masalah yang kini sedang diderita oleh Cina. Selebihnya negara ini seperti terus dirundung masalah besar. Kali ini menurut Daily Star pada Jumat, Cina sekali lagi bersiap untuk menghadapi wabah besar yang sedang menyerbu negaranya. Sebuah rekaman dingin menunjukkan kelompok belalang terbesar di dunia mencoba menyerang negeri tirai bambu itu. Sebelumnya ribuan belalang itu telah merusak jutaan hektar tanaman di seluruh Afrika Timur. Sebelumnya ribuan belalang itu telah merusak jutaan hektar tanaman di seluruh Afrika Timur dan kini telah mencapai perbatasan Cina. Miliaran belalang itu menghancurkan persediaan makanan di Kenya, Somalia, dan Ethiopia dalam apa yang digambarkan sebagai wabah terburuk selama beberapa dekade. Sejumlah penduduk di negara itu mengalami kekurangan pangan akibat kemiskinan. PBB kini meringankan tindakan yang akan diambil untuk menghindari kejutan dari di kawasan itu.
Tapi jutaan belalang itu muncul dan menunjukkan telah sampai di perbatasan Cina. Ini akan menambahkan lebih banyak masalah ke negara yang kini sedang berjuang mengatasi masalah virus corona tersebut. Sebuah video pendek menunjukkan ribuan belalang itu sudah sampai di perbatasan Xinjiang di barat negara pada 15 Februari. Dengan langit biru dipenuhi belalang sejauh mata memandang. Belalang itu terbang melintasi Laut Merah ke Eropa dan Asia dalam beberapa hari terakhir. Negara yang berbatasan dengan Cina seperti Pakistan baru-baru ini menyatakan darurat nasional setelah ribuan belalang itu menyerbu kawasan itu. Diberitakan Cina telah melakukan antisipasi untuk menahan gempuran miliaran pasukan belalang itu. Mereka mengklaim teknologi modern bisa menahan ribuan belalang yang mengacaukan Afrika tersebut. Di tengah kekhawatiran itu, beberapa masyarakat Cina was-was dan menuliskan kekhawatirannya di platform Twitter. Saya khawatir belalang itu akan menjadi pembawa pneumonia atau gejala utama virus corona, tulis seorang di Twitter. Lainnya mengatakan Anda bisa percaya apa yang dikatakan para ahli. Dengarkan saja. Seorang pakar dikutip oleh Epoch Times memperingatkan bahwa belalang dapat menimbulkan ancaman langsung ke Cina, Thailand, Laos, dan Vietnam. Tetapi yang lain tidak begitu khawatir, menunjukkan bahwa mereka tidak akan dapat menyebar ke wilayah bersalju Xinjiang. Untuk melawan belalang itu, Cina sudah mengirim ribuan bebek berbaris di jalan untuk memakan belalang. Sementara kabar terbaru ribuan belalang itu sedang membanjiri langit Bahrain dan menimbulkan ancaman seperti yang terlihat dalam video di atas. Nyamuk yang terbang masuk ke telinganya, mati. Namrus mati karena nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk kecil ataupun yang lebih kecil lagi daripada itu. Ternyata engkau yang besar, engkau yang hebat. Kalau Allah mau menjatuhkan engkau, jangan sombong. Kau bisa mati karena nyamuk. Orang yang menghalalkan untuk menindas, menyakiti, menghina keluarga suci Nabi Muhammad. Hati-hati. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang membenci anak cucu Nabi Muhammad. Aitrati Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, sanaknya Sayyidina Hasan dan Husain, wa dzurriyyatihima, dan anak cucu Sayyidina Hasan dan Husain, mereka ahlul bait. Dan jangan kau benci mereka. Pemerintahan Henan banjir telah menyebabkan kerugian miliaran dolar dengan lebih dari 465.000 orang telah dievakuasi. Pejabat tanggap darurat Henan Lee Xiangxun memberitakan pada hari Sabtu bahwa provinsi tersebut perlu melakukan pembersihan dan disinfektan skala besar untuk memastikan bencana tidak diikuti oleh epidemi. Foto-foto yang diterbitkan oleh media pemerintah dan akun media sosial pemerintahan pada hari Sabtu menunjukkan petugas penyelamatan terus berhektar lumpur dari menjingkirkan pohon-pohon yang tumbang di seluruh provinsi. Hujan paling deras tahun ini mengguyur kota Zhengzhou. Dalam 3 hari terakhir pekan ini akibatnya banjir terparah melanda kota itu. Setidaknya banjir menewaskan selusin orang di dalam kereta bawah tanah dan selama jam sibuk Selasa akibat terjebak banjir di gerbong mereka. Media pemerintah memperingatkan bahwa badai Infa dapat membuat hujan makin lebat ke beberapa bagian provinsi dalam beberapa hari mendatang. Cina telah mengklaim musim banjir tahunan selama ribuan tahun, tetapi rekor curah hujan di Henan telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kota-kota Cina dapat lebih siap menghadapi situasi anomali cuaca yang menurut para ahli terjadi dengan frekuensi dan intensitas yang meningkat akibat perubahan iklim. Provinsi Henan diwarnai oleh sungai, bendungan, dan waduk. Banyak dari bangunan ini telah dikelola sejak beberapa dekade lalu untuk mengelola aliran banjir dan mengairi wilayah pertanian. Tapi pertumbuhan kota yang cepat telah membebani sistem drainase yang ada. Putusan pengadilan tinggi itu menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama, yakni tetap 8 bulan penjara. Tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab menyambut baik putusan hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta tersebut. Dengan demikian, beberapa hari lagi Habib Rizik akan bebas. Sebab HRS sudah ditahan sejak 12 Desember 2020 dalam kasus ini.